Halo, Assalamualaikum. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Di video kali ini saya bersama dengan Mr. Nick. Mr. Nick Long, beliau berasal dari Inggris. Beliau adalah seorang antropolog, dosen, dan mungkin lebih enaknya kita langsung saja Kang Nick yang Mr. Nick yang memperkenalkan diri. Silakan Mr. Nick. Ya, salam kenal semua. Nama saya Nick. Memang nama lengkapnya Nicholas James Long. Saya seorang dosen di bidang antropologi di London School of Economics and Political Science, yaitu salah satu cabang Universitas London yang berada di Inggris. Dan sejak tahun 2016 saya datang ke Indonesia untuk lebih memahami bagaimana perkembangan ilmu hipnosis dan hipnoterapi di Indonesia. Dan salah satu narasumber saya pada saat saya melakukan penelitian itu adalah Fadli Nurhak ini. Sudah berteman dengan beliau dan saya sangat senang saya bisa bikin video ini bersama Kang Fadli hari ini. Oke, jadi mungkin banyak juga yang penasaran ya, kenapa sih seorang antropolog dari Inggris tertarik ke Indonesia? Apa sih yang membuat Kang Nick tertarik di Indonesia? Mungkin dalam hal ini berhubungan dengan hipnosis, karena Kang Nick dia mewawancari saya tentang hipnosis begitu. Apa yang membuat Kang Nick itu akhirnya memutuskan sepertinya saya perlu melakukan penelitian tentang hipnosis di Indonesia? Jadi kita harus mulai dari awal. Apa itu antropologi? Sebenarnya itu satu ilmu yang mengaji bagaimana kita sebagai manusia. Anthropos itu dalam bahasa Yunani kuno orang, jadi manusia. Jadi saya memang tertarik bagaimana manusia di mana-mana, termasuk di Indonesia, tapi tidak hanya di Indonesia. Jadi kalau kita ngomong tentang hipnosis sugesti, ada satu pertanyaan yang muncul, apakah itu memang sesuatu yang universal di mana-mana, di negara manapun semuanya sama, proses tersugesti, proses melakukan hipnosis sama, atau apakah ada perbedaan-perbedaan baik dalam prakteknya maupun dengan kesadaran, tergantung dengan budaya atau bahasa satu tempat. Jadi saya datang ke Indonesia, saya lihat pada saat itu hipnosis dan hipnoterapi betul-betul sedang berkembang. Jadi saya mulai penasaran, kalau berkembang di Indonesia, bagaimana? Apakah itu sama hipnosis yang dilakukan di sini dengan hipnosis yang dilakukan di negara lain seperti Inggris atau AS atau Rusia? Atau apakah ada nuansa Indonesianya? Misalnya, zaman dulu memang banyak cara pengobatan di Indonesia yang pakai trance, tapi tidak mengakui hipnosis, malah lari ke dunia kedukunan atau pengobatan tradisional. Ada yang konsep yang pakai trance kayak kuda lumping, tarian-tarian kesenian-kesenian tradisional. Apakah itu bisa memengaruhi pengalaman si klien pada saat dia terima hipnoterapi? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu mulai muncul. Saya juga penasaran, kok bisa hipnoterapi yang begitu berkembang di Indonesia, padahal sepertinya di negara-negara lain ada terapi lain yang mungkin berkembang dengan lebih cepat, yang belum begitu berkembang di Indonesia. Jadi kayaknya hipnoterapi cocok dengan Indonesia, dan Indonesia cocok dengan hipnoterapi. Kenapa? Kalau hipnoterapi adalah sesuatu yang bisa dilakukan di mana saja, karena berbasis otak manusia, kesadaran manusia yang universal, kok Indonesia yang makin maju di bidang hipnoterapi, termasuk di bidang-bidang kayak hypnoparenting, hypnoteaching yang belum maju di negara yang lain. Jadi mungkin ada yang kami sebagai orang luar bisa belajar dari pelaku-pelaku di Indonesia. Jadi banyak alasan saya mau datang ke sini untuk lebih mendalami fenomena itu. Apalagi pada saat saya mencari informasi tentang hipnosis dan hipnoterapi dari pandangan seorang antropolog, dari perspektif antropologi lah, ternyata tidak ada banyak. Yang ada banyak orang yang katakan ritual ini bersifat hipnotik, ritual ini bersifat hipnotik, kegiatan ini bersifat hipnotik. Tapi istilah hipnotik selalu lari ke konsep-konsep hipnosis yang berada di dunia barat. Dan sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kalau
Indonesia mungkin punya konsep psikologi sendiri atau punya insight-insight, konsep-konsep sendiri yang juga harus membuat ilmu psikologi lebih luas. Kalau itu sebagai warisan manusia, jangan sampai dikuasai oleh dunia barat saja. Karena ini bukan zaman penjajahan lagi. Makanya saya sebagai memang orang barat tapi juga orang ilmuwan mau datang ke sini dalam istilah tukaran budaya, tukaran ilmu, biar saya bisa lebih paham apa yang kita bisa belajar dari ahli-ahli hipnosis di Indonesia. Oke, baik. Jadi kita kembali lagi ya tadi, ternyata Kang Nik tertarik dengan meneliti hipnosis, perkembangan hipnosis di Indonesia ya, karena ataupun hipnoterapi di Indonesia karena ternyata lebih bervariasi dan diaplikasikan ke banyak hal ya dibanding di negara barat sendiri yang sebetulnya secara keilmuan hipnosis itu awalnya dari barat ya, secara keilmuan hipnosisnya ya, begitu ya. Memang awalnya dari barat, jadi yang boleh dikatakan sebagai founding father hipnosis modern yaitu Franz Anton Mesmer, orang Austria. Habis itu memang banyak tokoh-tokoh besar kayak Sigmund Freud, James Braid, semuanya berasal dari negara-negara barat. Cuman pada abad ke-20 sepertinya untuk alasan-alasan tertentu, mungkin ada kepentingan-kepentingan sedikit, jadi dunia barat malah pindah dari hipnoterapi dan hipnosis dan psikologi yang berkaitan dengan sugesti kepada konsep psikologi yang lebih individualis, yaitu namanya rational choice theory. Jadi di dalam konsep psikologi itu setiap otak manusia itu sedikit seperti komputer, information processing system, ada informasi yang masuk, ada keputusan yang keluar, tapi dia tidak mau mengakui bagaimana hubungan-hubungan sosial, bagaimana pengaruh-pengaruh sugesti masuk dalam proses pembuatan keputusan. Kalau begitu mungkin keputusannya dianggap tidak rasional, dan kalau begitu infrastruktur seperti kapitalisme yang stock market, investasi-investasi nanti bergoyang-goyang sedikit. Jadi untuk alasan-alasan tertentu, mungkin juga karena dunia barat makin individualistis, dia nggak senang dengan konsep dapat terapi dari seorang yang lain. Dia lebih senang misalnya membaca buku biar dia bisa melatih sendiri, dia aja yang bertanggung jawab, dia nggak senang berinteraksi sama seorang hipnoterapis yang mungkin bisa mengkontrol dia. Sebenarnya itu salah paham juga, tapi memang ada yang takut nanti saya datang ke tempat seorang hipnoterapis, nanti gimana mungkin rahasianya dibongkar. Jadi akhirnya dia lari ke terapi-terapi yang lain yang lebih cocok bagi dia. Jadi daripada tanya kok hipnoterapi bisa berkembang di Indonesia, mungkin lebih tepat bertanya kenapa hipnoterapi yang pernah begitu maju di dunia barat tidak makin maju lagi di sana, sementara pasti banyak yang kita bisa pelajari dari hipnoterapi yang dilakukan di sini di Indonesia. Betul. Ternyata mispersepsi tentang hipnosis bukan hanya di Indonesia saja sebetulnya. Memang. Ketika kita melihat ya, maksudnya pengalaman saya mengajar hipnosis, menyebarluaskan tentang hipnosis, banyak juga yang salah paham tentang hipnosis begitu. Ya tadi seolah dalam kontrol secara menyeluruh begitu, sehingga orang takut di hipnosis begitu. Ternyata di barat juga ada persepsi seperti itu juga. Ada yang seperti itu. Cuman yang saya lihat kalau di Indonesia memang ada konsep yang tidak ada di dunia barat. Misalnya konsep gendam, klinik, ada ilmu hipnotis yang dilakukan untuk kejahatan, ada nuansa-nuansa supranaturalnya, ada pertanyaan hipnosis apakah itu haram atau halal. Itu tidak ada yang mungkin sebagian kecil yang memang beragama Islam bertanya seperti itu kalau di dunia barat, tapi kebanyakan orang yang tidak beragama Islam, jadi masalah-masalah itu tidak masuk. Nah, kalau hipnoterapis yang pernah saya jumpa selama di Indonesia, memang kebanyakan menceritakan, pusing, nanti ada yang datang tanya, oh Pak ya ini halal ya Pak. Jadi memang terapinya harus juga membuat kliennya nyaman dengan status halal hipnoterapi sendiri. Jadi itu juga salah satu faktor yang saya merasa cukup penting kalau kita misalnya membaca buku manual bagaimana melakukan hipnoterapi yang asalnya dunia barat.
jarang ada informasi seperti itu. Ada tantangan atau kendala-kendala apa kalau kita tangani orang yang beragama Islam atau orang yang berasal dari satu daerah yang punya kepercayaan tertentu terhadap roh-roh, jin-jin dan segala macam. Padahal itu memang menjadi kendala sehari-hari bagi banyak terapis di sini. Jadi perlu dikaji dan hasil penelitian itu perlu diterbitkan biar terapis yang lain bisa belajar bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut. Iya, karena ya tadi di Indonesia sendiri beragam begitu. Dari adat istiadat, kemudian latar belakangnya ya, latar istiadat, agama begitu. Mungkin ya tadi ada yang akhirnya ada yang pro, ada yang kontra tentang hipnosis ya. Walaupun kita ketahui bahwa secara keilmuan sendiri hipnosis yang kita ajarkan ya, secara keilmuan itu tidak ada hubungannya dengan klinik sebetulnya. Kalau yang mengarahnya kepada hipnosis James Bright ya, Dr. James Bright begitu, itu tidak ada hubungannya dengan praktek perdukunan sebetulnya. Walaupun di Indonesia akhirnya ada seolah-olah ya orang-orang yang ada yang menghubung-hubungkan itu gitu, ataupun sebetulnya itu sudah ada, tapi supaya lebih dikenal, itu diberikan nama hipnosis misalnya. Betul. Ya memang ada yang mengakui hipnotis atau hipnoterapis, tapi praktek yang dia melakukan memang kadang-kadang sedikit bernuansa mistis, tapi ada juga banyak yang boleh dikatakan hipnoterapi yang psikologi murni. Oke. Kemudian saya ingin bertanya dengan Kang Nik. Kang Nik kan ini karena kita di Garut, kembali lagi kita manggil Mr. Nik itu pakai Kang aja supaya lebih akrab ya Kang Nik ya. Sudah menjadi orang Sunda, orang Barat, maksudnya orang Jawa Barat. Iya, udah jadi ini. Tadi malam kita jadi ini diresmikan jadi anggota Asgar Wana Nusantara. Asgar Wana Nusantara. Kang Nik. Oke. Kang Nik sendiri ketika ya bertemu dengan saya, ngobrol dengan saya begitu, apa yang dari obrolan kita begitu, apa yang bisa didapatkan dari obrolan saya begitu, menceritakan tentang hipnoterapi dari pengalaman saya mengeksplor keilmuan hipnoterapi, ataupun misalnya akhirnya Kang Nik menyimpulkan saya sebagai narasumber itu seperti apa sih gitu, sudut pandang Kang Nik gitu. Seorang narasumber yang sangat baik hati ya, itu sudah jelas, dan memang selalu sangat menarik dan menyenangkan mengobrol sama Kang Fadli. Yang saya lihat Kang Fadli adalah salah satu orang hipnoterapis Indonesia yang paling rajin mengeksplor dan mencari konsep-konsep baru, mungkin konsep yang betul-betul baru, atau mungkin yang mengambil yang tradisi-tradisi yang Indonesia punya dan membuat mereka sesuai dengan ilmu hipnoterapi yang ada pada zaman ini. Contohnya saja bagaimana Kang Fadli pernah menceritakan dia penasaran dulu di kampungnya di Purwokerto ya, karena main ngamak, panggil roh-roh yang main silat dari zaman dulu. Baru Kang Fadli melihat sebenarnya mungkin ini nggak jauh beda dengan proses matching dan mirroring yang ada di NLP. Bagaimana kalau kita mencerminkan gerakan-gerakan seseorang, kayaknya sifat dia masuk ke kita juga. Ada hubungan mungkin juga dengan yang konsep Jungian dengan collective consciousness yang ada di atas. Jadi akhirnya Kang Fadli bikin satu program yang sangat inovatif tapi terinspirasi oleh sumber-sumber yang tadi, yang namanya ngemak. Jadi itu sesuatu yang sangat menarik sekali, dan saya lihat tidak hanya itu yang dilakukan oleh Kang Fadli. Sekarang arahnya lebih lari ke spiritualis, bikin macam program-program baru, dan itu juga sesuatu yang menarik karena saya melihat di sini adalah orang yang pernah sangat mendalami hipnoterapi yang ada di Indonesia, sampai itu memang menjadi kerjanya, bukan hobi-hobi saja, bukan cuma untuk senang-senang pada hari Sabtu. Memang sudah buka pusat hipnoterapi kan. Cuman meskipun demikian belum 100% puas dengan hipnoterapi yang datang dari luar, malah mau
tambah lagi biar hipnoterapi itu makin spiritual dan bisa lebih efektif bagi klien-kliennya. Jadi itu juga satu masukan yang cukup penting bagi ahli hipnoterapi di mana-mana, baik di Indonesia maupun di luar. Kalau ada hipnoterapis yang belum begitu puas dengan yang sedang dilakukan, kenapa, bagaimana konsepnya harus diperbaiki. Jadi sebenarnya banyak yang dipelajari dari Kang Fadli karena dia melihat kelemahan-kelemahan praktek hipnoterapi, tapi itu juga berkaitan dengan lingkungan budaya dan lingkungan negara dan politik yang berada di Indonesia. Misalnya kalau ada banyak salah pahaman tentang konsep bawah sadar, mungkin nanti itu membuat istilah-istilah dunia internal lebih tepat untuk mensugestikan orang, tapi belum tentu di negara lain ada masalah dengan konsep bawah sadar itu atau ketidaksadaran. Karena itu semuanya berkaitan dengan inti-inti ketidaksadaran dalam agama Islam sama dalam budaya Indonesia. Jadi saya bisa buat banyak kesimpulan dari pengobrolan saya dengan Kang Fadli. Oke. Makasih Kang Nik. Jadi sebetulnya kita juga perlu untuk terus belajar mendalami. Jadi tidak boleh merasa puas ketika sudah ikut satu pelatihan, kemudian kita ya sudah itu saja begitu. Walaupun ada yang mengatakan kalau mau jadi hebat dengan satu jurus itu diasah terus akan menjadi ini, ya bisa seperti itu. Sebagai orang yang di lapangan boleh saja memilih salah satu jurus kemudian diasah terus. Nah ada juga yang seperti saya memang yang berusaha untuk menciptakan jurus-jurus baru begitu, jurus-jurus baru yang bisa jadi berharap bisa lebih efektif lagi begitu, yang sesuai dengan situasi kondisi di lapangan di Indonesia sendiri begitu. Dan ya itu pun bisa semakin menambah lebih banyak inovasi ketika kita banyak referensi tentunya. Betul. Begitu. Dan insya Allah saya dengan Kang Nik saya menawarkan satu program. Kita akan membuat satu program, kita mencoba untuk belajar dari sumber-sumber yang ada di luar ya Kang Nik ya. Kita insya Allah kita akan membuat mirip-mirip seperti bedah buku begitu. Saya mengajak Kang Nik untuk membahas satu buku tertentu, tentunya orang luar yang menerjemahkan secara langsung mungkin agak berbeda ya begitu dengan orang Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris kemudian menerjemahkan buku dari luar. Nah, nilai lebihnya lagi begitu, Kang Nik kan sudah paham istilah-istilah tentang hipnosis begitu. Agak berbeda juga kalau orang luar menerjemahkan buku tentang hipnosis tapi dia tidak mendalami hipnosis atau tidak mempelajari hipnosis, agak sedikit kebingungan juga mungkin ya, ada term-term tertentu yang berbeda. Ataupun bahkan itu orang Indonesia yang nggak, lebih parah lagi begitu, orang Indonesia yang nggak pernah belajar hipnosis menerjemahkan buku hipnosis, itu jadi semakin jauh banyak distorsinya begitu. Nah sehingga insya Allah saya dengan Kang Nik akan membuat satu program begitu, nantinya kita akan membahas satu buku-buku yang referensinya memang dari luar begitu, dan berharap ini semakin membuat kita semakin sadar ternyata hipnosis ini bukan sesuatu yang hubungannya dengan hanya kejahatan saja begitu, tapi banyak manfaat, banyak orang-orang ilmuwan-ilmuwan, orang-orang yang meneliti tentang hipnosis begitu, yang akhirnya menjadi sebuah buku begitu di luar, yang itu nanti akan menjadi semakin memperluas cara pandang kita tentang hipnosis bagi yang memang sudah menjadi seorang trainer hipnosis, praktisi hipnoterapis, praktisi hipnosis, atau bahkan orang awam yang ingin tahu tentang hipnosis sehingga punya sudut pandang yang lebih luas, bukan hanya hipnosis itu haram, hipnosis itu nggak boleh dipelajari. Nah baiknya apalagi dengan kita sekarang lebih mudah mengakses media sosial, informasi begitu, coba cross check, kalau istilahnya tabayun begitu, tabayun bahwa benar nggak sih hipnosis itu katanya haram begitu, terus letak haramnya itu di mana begitu, seperti itu. Apa benar mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari
dari konsep-konsep, kalau misalnya sebagai muslim dari konsep-konsep Islam misalnya begitu. Nah, dengan kita membahas banyak buku nantinya, berharap semakin terbuka wawasan kita tentang keilmuan hipnosis dan aplikasi-aplikasinya, salah satunya di terapi mungkin seperti itu, hipnoterapi ataupun di dunia kesehatan untuk medical misalnya begitu. Nanti kita akan melakukan itu ya, Kang Nik ya. Ya. Sampai bisa tambah wawasan, bisa dapat inspirasi dari buku dari zaman-zaman masing-masing, mungkin dari negara masing-masing. Karena memang padahal ada istilah hipnosis barat, sebenarnya dunia barat beragam juga, belum tentu yang hipnosis yang berada di Jawa sama dengan yang ada di Papua, apalagi yang ada di Sumatera, belum tentu yang ada di AS sama dengan yang ada di Prancis atau yang ada di Jerman atau yang ada di Rusia, karena ini negara yang punya budaya dan sejarah tertentu yang pasti memengaruhi lingkungan terapi dia, sampai kadang-kadang yang dianggap sebagai sesuatu yang prinsip psikologis yang ilmiah sebenarnya mencerminkan situasinya, karena kita sudah paham otak manusia itu luar biasa, jadi bisa ditangani dengan cara masing-masing dengan lumayan efektif. Jadi kalau kita membaca buku-buku yang dari luar sumber informasi ini, apalagi dengan sedikit konteks, ini konsep yang berasal dari mana, pada zaman apa, dengan pengaruh apa, mudah-mudahan orang lebih paham nanti pada saat mereka melakukan sebenarnya apakah sejarahnya, apakah bagusnya, apakah limitasinya. Betul sekali. Oke, mungkin yang terakhir Kang Nik, ini mungkin apa pendapat Kang Nik setelah melihat perkembangan hipnosis di Indonesia, pendapat Kang Nik, atau bisa juga kita tidak mengintervensi orang untuk seperti apa ya, hanya saja ini pendapat Kang Nik saja. Pendapat Kang Nik berharap seperti apa sih hipnosis di Indonesia ini ke depannya begitu, ataupun hipnoterapi atau orang-orang yang mau mempelajari hipnosis atau yang sudah mempelajari hipnosis, Kang Nik sendiri berpendapat seperti apa harapannya begitu? Ya, sebenarnya harapan saya itu bahwa perkembangan dunia hipnosis di Indonesia bisa berjalan terus sesuai dengan cita-cita orang Indonesia sendiri. Saya merasa sebagai orang luar itu bukan hak saya untuk pesan harapan-harapan hipnoterapi di Indonesia harus seperti ini. Cuman kalau saya lihat kadang-kadang kayaknya memang banyak kendala-kendala yang dialami oleh hipnotis yang berada di Indonesia ini. Misalnya tentang orang awam yang salah paham, atau orang yang mempermasalahkan praktek hipnoterapinya. Mungkin itu dari lingkungan, dari desa atau dari kampung, mungkin itu masalah dengan dapat izin dari pemerintah dan lain-lain. Sebenarnya harus diakui, biar nggak usah membuang energi dan membuang waktu untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Jadi mungkin itu satu harapan bagi saya, bahwa masyarakat Indonesia akan terus mendukung si terapis-terapis yang berada di Indonesia, karena terapis itu mereka berada di sini untuk membantu masyarakat. Mereka di sini tidak untuk melakukan kejahatan, tapi betul-betul untuk membantu, untuk membuat orang lebih termotivasi untuk menyembuhkan penyakit masing-masing. Mereka mau membantu. Jadi jangan menganggap bahwa mereka orang yang aneh atau yang berbahaya atau yang gila atau yang harus dipermasalahkan. Biarkan saja. Kalau ada orang Indonesia sendiri nggak begitu senang dengan hipnoterapi, ya sudahlah, ke dokter saja, nggak usah buat masalah bagi yang senang dengan hipnoterapi. Jadi itu mungkin harapan saya. Sementara ya mudah-mudahan juga cukup banyak kawan yang aktif di bidang hipnosis akan kenal dengan saya selama saya di Indonesia. Saya lagi di sini cuma sebentar untuk silaturahim, tapi rencananya datang lagi kalau sudah dapat izin penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melanjutkan penelitian terus. Sementara mungkin bisa sedikit wawancara online selama saya di Inggris, biar saya pun bisa tambah wawasan situasi hipnosis di Indonesia seperti apa. Karena pernah ke beberapa tempat, ke Jepara, ke Jakarta, ke Garut, ke Kepulauan Riau, tapi masih banyak tempat yang belum saya kunjungi dan banyak cerita yang belum saya dengar. Baik. Oke, jika siapapun yang menyaksikan video ini tertarik ingin
saya membuat video terus dengan Kang Nick, membahas tentang hipnosis, bagaimana di dunia barat, membahas tentang buku-buku, silahkan like, komen, dan boleh share itu supaya orang semakin tahu bahwa hipnosis itu sesuatu yang alamiah, dan kita semakin meyakini ini akan semakin ilmiah. Betul. Semakin maksudnya bisa dibuktikan begitu, keilmiahannya, berharap begitu. Oke, seperti itu. Terima kasih Kang Nick. Sama-sama. Sudah Terima kasih, mau Kang Fadli. ngobrol, berbincang-bincang di channel saya ini, di video saya ini. Berarti siapapun yang menyaksikan video ini sampai di detik ini semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah dan berkah selalu tentunya. Wassalamualaikum.